Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami masih Kau ajak untuk waspada, siap siaga dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi akhir zaman. Semoga kami siap sedia, pikiran, perasaan, raga, tubuh, seluruh diri kami untuk mendengarkan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini masih berkisar tentang siap siaga dalam menghadapi hari terakhir. Hari, bukan hanya hari kiamat, tapi hari kehidupan kita. Kenapa kita harus waspada dan siap sedia? Ya, karena harus jujur dikatakan kelemahan itu pada diri kita. Raga kita, badan kita, tubuh kita itu tubuh yang selalu ingin mencari kesenangan, selalu ingin mencari kenyamanan dalam diri kita. Apapun juga. Entah itu dalam kekuasaan, entah itu dalam makanan, entah itu dalam materi, entah itu dalam kesenangan. Itu semua adalah bagian dari keinginan tubuh, keinginan raga. Dan ketika kita mengikuti keinginan raga itu, kita menjadi terperangkap, menjadi adiktif, menjadi tergantung dan menggantungkan diri, sehingga kita tidak peka terhadap gejala-gejala alam di sekitar kita. Kita sendiri tidak peka akan tubuh kita karena kita mengikuti gerakan keinginan-keinginan daging. Ya, maka Yesus mengatakan daging itu lemah, roh itu kuat. Maka kesiapsiagaan, waspada, mati raga adalah bagian untuk memperkuat tubuh kita, pikiran kita, raga kita untuk peka akan tanda-tanda zaman. Ya. Pada hal-hal yang sederhana pun kita seringkali juga lalai, kita juga abai karena sekali lagi kita mengikuti dorongan daging itu. Kita lupa untuk memperkuat roh kita. Kita lupa untuk memperkuat pikiran kita dan perasaan kita. Jadi tidak selalu persiapan batin itu kita waspada dan mati raga. Caranya apa? Ya caranya tadi itu, supaya kita melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, melatih perasaan kita, melatih roh kita untuk siap sedia, untuk kuat, untuk teguh, memegang prinsip-prinsip yang penting dalam perjalanan hidup. Ya, jadi itulah saya kira pentingnya kita tidak selalu memuaskan, ya, tidak selalu memenuhi, tapi juga ada mati raga, ada puasa, ada askese, ada menjaga diri, ya, mengatur diri kepada segala dorongan-dorongan yang ingin kita tergantung dan menggantungkan diri kepada bagian-bagian dagingnya itu. Itu yang pertama yang perlu kita sadari kembali. Jadi artinya bahwa kita bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga dan itu dengan mati raga, ya, dengan membatasi diri juga, ya. Jadi tidak tergantung, tidak overloaded, misalnya minum terlalu banyak, makan terlalu banyak, ya, kemudian harus puasa, harus mati raga dan keinginan-keinginan lain yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan dagingnya. Ya, itu harus diolah, harus dijaga dan dipelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga itu supaya roh kita menjadi kuat, gitu kan. Roh kita kuat supaya kita bisa menangkap, ya, kehendak Tuhan, kehendak alam ini, sehingga kita bisa berbuat baik sedemikian rupa, melanggengkan keperbuatan baik. Yang ketiga, yaitu berjaga dan berpuasa dan bermati raga adalah berhati-hati supaya kita menimbun, ya, kebaikan-kebaikan, bukan kejelekan, tapi menimbun, memperkaya kekayaan-kekayaan rohani, kekayaan-kekayaan batin yang perlu bagi kita, ya, sebagai bekal kita nanti dalam perjalanan kita selanjutnya. Yang keempat, kita perlu sadar juga kembali bahwa semakin besar kita tahu tentang kehendak Allah, ya, semakin banyak dituntut kita juga. Ya, jadi bahwa kita saya sebagai imam, Anda sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita tahu banyak apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhinya, kebutuhan kehendak Tuhan itu di atas segala sesuatu. Jadi para saudara, ketika kita dipilih menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, di situ pula kita diajak untuk
untuk mempersiapkan batin kita, supaya kita berjaga dan bertanggung jawab atas anugerah-anugerah yang besar itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sekali lagi, maka mari kita memelihara, menjaga, menguatkan hidup pikiran kita, daging kita, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita, tetapi juga yang rohani. Itu harus kita kuat dengan berpantang, berpuasa, dan membati raga. Menjaga diri untuk tidak terpancing, teradiktif dengan hal-hal yang nampaknya indah, menarik, tetapi justru membuat kita menjadi lemah. Semoga Tuhan mengilhami dan menguatkan kita untuk menjadi manusia yang tangguh, baik pikiran, perasaan, dan budi kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.